bab yang menjelaskan tentang hal kematian dan pedihnya di dalam menghadapi kematian itu. Qala al-faqih Abu Laits As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala qala haddatsana Muhammad bin Fudhal haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Ibrahim bin Yusuf haddatsana Al-Khalil ibn Ahmad haddatsana Al-Husain Al-Maruzi haddatsana Ibnu Abi Addi an Hamid an Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, beliau mendapatkan hadis ini dari Muhammad bin Fadl, mendapat hadis ini dari Ja'far, dapat hadis ini dari Ibrahim bin Yusuf, Al-Khalil bin Ahmad, dan mendapatkan hadis ini dari Husain Al-Maruzi dan Ibnu Abi Addi dari Hamid dan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ay al-masira ila daril akhirah." Barang siapa yang cinta pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kalau bahasanya kita ay al-masir ila daril akhirah, siapa orang-orang yang senang untuk bertemu dengan Allah, untuk berjumpa dengan Allah. Wa ma'na mahabbatihi annal mu'mina idza ka'indan naza' fi halatin la yuqbalul imanu fiha wa yubashshiru biridwanillah wa jannatihi fayakunu mautahu ahabba ilaihi min hayatihi. Atau disebutkan, barang siapa yang senang untuk berjumpa dengan Allah, ay al-masir ilallah, untuk pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dikala mereka sampai kepada naza'. Mereka naza', orang yang menghadapi sakaratul maut. Maka dikala seseorang itu menghadapi sakaratul maut, tidak ada yang diterima oleh Allah kecuali iman. Tidak ada yang mampu menyelamatkan manusia dikala menghadapi sakaratul maut kecuali bimbingan iman. Bimbingan iman ini bukan zohir, bukan lahiriah, tapi batiniah. Maka disinilah perlunya amalan-amalan batin. Di situ sudah tidak berguna lagi amalan zohir, tapi yang berguna adalah amalan batin seseorang. Bagaimana zikirnya, bagaimana adabnya, bagaimana sedekahnya, bagaimana hatinya, bagaimana bacaan Al-Qur'annya. Maka itu yang berpengaruh dikala kita menghadapi sakaratul maut. Lalu di mana kita punya anak dan istri? Anak-anak tidak mampu membantu orang tua dikala sakaratul maut. Sesayang kita punya istri, tidak bisa membantu suami dikala sakaratul maut. Sesayangnya seorang suami kepada istri dan anaknya, tidak mampu mereka membantu istri dan anaknya dikala sakaratul maut. Kenapa? Karena Nabi Musa mengatakan, wallahi, aku bersumpah demi Allah, aku rasakan diriku dikala menghadapi sakaratul maut itu bagaikan aku menjadi seekor kambing yang 70 kali dikuliti oleh sang tukang jagal, masih lebih sakit sakaratul maut itu. Ya Allah, Bapak Ibu, ibarat seekor kambing 70 kali dikuliti oleh sang tukang jagal, lebih sakit dan dahsyat yang namanya sakaratul maut. Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa,
Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Semua ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dikala seorang hamba sampai kepada naza', tidak ada hal yang mampu diterima oleh Allah di saat naza' itu kecuali bimbingan iman. Bimbingan iman. Fiha yubashsharu ridwanillahi wa jannatih. Maka disitulah seseorang yang dikala naza' itu sudah ada pada dirinya, yang ada dalam pikiran mereka apabila mereka itu beriman, adalah disitulah seseorang itu dibantu dengan apa? Keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah Allah mendatangkan ridhonya. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka pasti kematian oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, kematian itu dirubah oleh Allah menjadi kasih sayang. Makanya Bapak Ibu, kita beramal dalam hidup niki bukan karena pahala, bukan karena pahala, tapi karena ridho. Coba kita kan diingatkan oleh ulama-ulama sufi, yang dicari dalam ibadah itu adalah ridhonya Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Duhai Tuhanku, engkaulah tujuanku, bukan surga, bukan neraka, tapi engkau tujuan ibadahku ya Allah. Wa ridhoka matlubi, dan redomu yang aku cari, redomu yang aku tuntut ya Allah. Makanya kita Bapak Ibu, dikala naza' itu sudah terjadi pada diri seseorang, dikala menghadapi kematian, maut itu sudah berada di kerongkongan kita. Makanya kata Nabi, istaghfir ma lam yugargir, mohon ampunlah kalian kepada Allah sebelum nyawamu itu berada di kerongkonganmu. Kalau sudah orang sudah mencapai kepada naza', nyawa sudah berada di kerongkongan niki, sudah tidak berlaku lagi mau bertaubat, tidak berlaku lagi mohon ampun, tidak berlaku lagi sedekah, tidak berlaku lagi amal soleh. Dikala naza' kita berkata aku mohon ampun ya Allah, wah den berlaku. Coba lihat Fir'aun, dikala sudah sampai kepada kerongkongannya itu kematian, Fir'aun berkata apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Apakah diterima oleh Allah? Tidak. Maka bimbingan seseorang dikala menghadapi kematian itu adalah bimbingan iman. Kalau Allah ridho kepada hambanya, Allah perlihatkan surga dikala mereka menghadapi sakaratul maut. Fayakunu mautahu ahabba ilaihi min hayatihi. Subhanallah. Dan orang-orang yang beriman dikala akan menghadapi sakaratul mautnya, karena Allah ridho kepada mereka,
fayakunu mautahu ahabba ilaihi min hayatihi, maka mereka itu lebih merindukan kematian daripada kehidupannya. Mereka lebih rindu mati daripada hidup. Kenapa? Karena kalau sudah mati itu nyata kehidupan setelah kematian, sementara kalau kita hidup belum tentu yang lahiriah itu sama dengan yang batinnya. Makanya Al-Imam Ibnu Arabi mengatakan, kita hidup ini Bapak Ibu jangan sampai tertipu dengan yang lahir, jangan sampai tertipu dengan yang lahiriah hingga kita melupakan yang batiniah. Kenapa? Karena apa yang lahir itu, apa yang nampak itu belum tentu sama dengan batinnya. Luwe kan dengan bagus lek julun te doang tau na bagus nggih. Lamun lek julun te ja enggih kacuan oh sila dawak kon. Lagu lamun lek mudi je bekemi. Tetunde Ibu, jangan tertipu dengan yang lahir. Nih contoh nih, bumi ini jangan kita melihat bumi itu dari bentuknya. Bumi ini nampak luarnya kan debu, nampak luarnya raok, raok bahasa Anda, raok. Ini bumi ini. Akan tetapi bentuk batiniah daripada bumi ini, meskipun lahirnya itu adalah debu, tapi sifat batiniah daripada bumi itu dia mampu menghidupkan sesuatu yang tidak bisa dihidupkan oleh selain bumi. Jadi memandang orang, jangan pandang orang dari segi zohirnya saja, tapi pandang orang dari segi batinnya. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, jangan engkau menghukum orang jadi dari telingamu, jangan menghukum orang dari pendengaranmu, akan tetapi hukumlah orang itu dari penglihatanmu. Karena luwe itu menghukum orang dari cerita. Oh lamun wah dengar cerita lek luar, besti ndek dah tahu apa mana cerita-cerita, seru, hau tetu ndek. Iya mah tetu cerita sindek man tetu, belum tentu benar apa yang dia ceritakan. Tapi jangan langsung menghukum dari telinga kita, tapi hukumlah orang dari pandangan kita sendiri. Oh dak man julu ndek teman kanggo sebut menu sehingga ndek teman tahu tetu apa ndek tegi tak julu benar apa tidak. Tabayun dulu, lihat dulu bagaimana sebenarnya. Dendek sekadar dengar cerita, kemudian kita memastikan. Nah ya pun bala itu Sayyidina Ali. Karena luwe itu Bapak Ibu nggih menghukum orang dari pendengaran kita, tapi bukan dari penglihatan kita. Wah nak dengar rongkat dengan macam-macam milu, macam-macam fitnah batur, gibah batur, melengek batur, sebut kekurangan batur. Ternyata pas berjumpa ternyata lebih baik dari apa yang dia sangkakan. Apa karena makanya nah yang pun aja tiang pelunggu, jangan lihat zohiriah pada diri hidup, tapi pandanglah sesuatu itu dengan yang batin. Yang kedua coba kita lihat, emas itu bentuk asli daripada emas itu zohiriahnya adalah bongkahan batu, betul tidak? Tapi dikala diteliti tentang isi daripada bongkahan batu itu, ternyata bisa saja isi daripada bongkahan batu itu adalah emas yang berharga. Artinya apa Bapak Ibu? Mari kita menghukum sesuatu itu tidak hanya dengan pandangan lahiriah kita, tapi pandanglah sesuatu itu dengan pandangan zahir, pandanglah sesuatu itu dengan pandangan batin. Jadi orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan beriman kepada Allah, Allah panggil mereka dengan panggilan mesra, Allah panggil mereka dengan panggilan kasih sayang. Makanya ibu-ibu bapak sekalian, kalau dikala kita sakaratul maut, kemudian ada panggilan Allah kepada kita. Apa panggilan Allah?
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah. Kalau panggilan mesra ini sudah dipanggil kita oleh Allah dikala kita sakaratul maut, maka orang yang dipanggil oleh Allah itu pasti masuk surga. Amin. Kenapa? Karena lanjutan daripada panggilan itu adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman, orang-orang yang mati dalam keadaan Allah ridho kepadanya, Allah nampakkan surga di depan pelupuk matanya, fayakunu, mereka menginginkan mautahu ahabba ilaihi min hayatihi, mereka lebih senang kematian daripada kehidupan. Kenapa? Karena apa yang ada dalam hidup ini adalah sifatnya tipuan saja. Lamun tersenang makin le dunia Bapak Ibu ndek nara abadi. Makin tersenang kadang bareh malam susah tuh. Sekarang kita tertawa, bisa saja besoknya kita menangis. Dunia makin terbagus kanca sematon, lemak mesiat kanca sematon. Dunia. Makanya jangan kita terlalu lupa kepada Allah dengan sebab dunia yang Allah berikan kepada diri kita. Yang kita harapkan itu apa? Ahabballahu liqa'ahu, Allah pun senang berjumpa dengannya. Siapa? Orang-orang yang mati dalam membawa iman. Ya Allah. Hingga dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang cinta, yang senang untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan gembira berjumpa dengannya. Cuma yang jadi pertanyaannya Bapak Ibu, kita ini termasuk orang yang senang enggak berjumpa dengan Allah? Coba. Tiang pelungguh niki demen nende bedait kanca Allah. Demen. Pacu. Ya ampun paham tiang ampun deragu berjawab. Ndak demen nong kata bareh malam terus. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang cinta untuk pertemuan dengan Allah, pertemuan yang hakiki, Allah lebih-lebih cinta, senang berjumpa dengan mereka. Karena perjumpaan dengan Allah itu perjumpaan yang kita tunggu. Allah kalau sudah ridho dengan hambanya, makanya kita belajar ridho dalam hidup Bapak Ibu. Orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhan, maka Allah ridho kepada mereka. Orang yang cinta kepada Allah sebagai Tuhan, Allah akan cinta kepada mereka. Kan ada doa kan yang diajarkan kita oleh baginda Rasul. Makanya Rasulullah ajarkan, ini doa tetap kita amalkan setiap selesai sholat fardu, dendek lupa. Ada yang tetap kita ridho terhadap segala takdir ketentuan Allah. Apa lebo? Apa? Ndekman? Ndekman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Apal? Baru jandi man. Coba. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allah kasih kita ujian, sabar. Kenapa? Raditu billahi rabba,
Kalau kita sudah ridho bahwa Allah sebagai Tuhan, maka apa pemberian Allah terima. Yaran dengan ridho. Tapi kalau sedikit dikasih sama Allah, kita terima. Banyak dikasih sama Allah, kita terima. Baik dikasih sama Allah, alhamdulillah. Rugi dikasih sama Allah, alhamdulillah. Itu namanya orang ridho. Ibarat tiang pelunggu, Bapak Ibu. Kita punya anak, anak kita salah anak teniki. Kira-kira dengan kesalahan anak kita, apa kita harus membenci anak kita ataukah kita tetap sayang kepadanya? Nah, misalnya anak te sekali ndek sembayang, terjagur isi amaan. Nah, terus dipukul oleh orang tua, itu kita pukul karena kita sebab kita sayang atau karena kita murka kepadanya? Kita sayang. Allah ngasih kita ujian. Ujian kita kalau lulus Allah naikkan derajatnya. Itu karena Allah benci ataukah karena Allah sayang? Angka ibu dendek cerewet lalu. Lamun uji terima. Nih bapak enda lamun mau sejelo alhamdulillah, kurang hasil dari yang biasa alhamdulillah. Ibu-ibu tebeng pelunggu si semaman dah seminggu 2 juta alhamdulillah. Seminggu 2 juta maka jatah sebulan arak 100.000 jatah belanja sejelo 2.000 baunding kena alhamdulillah lagu juluan rere lagu nekenende ndek semal. Kita ini kebanyakan ridho dikala yang menguntungkan, tapi dikala hal yang sifatnya merugikan jarang kita ridho kepada Allah. Adik netetu gamak kalimat raditu billahi rabba. Allah taala alam. Azan dulu. Rabbana ya Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا رب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا رب ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين يا رب Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi dengan iman yang kita persembahkan kepada Allah itulah yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dikala Allah ridho kepada kita, di saat kita meninggal dunia, maka ruh kita itu langsung pulang kepada pemilik ruh, yaitu Allah. Jasad ini dikala kita sudah mati, jasad ini akan pulang ke tanah. Makanya bagaimanapun tampannya manusia, cantiknya manusia,
mulianya manusia itu hanya sekedar fasilitas guna pakai dari Allah. Tapi dikala kita sudah mati, ini jasad pulang ke tanah. Apa yang kita banggakan? Hidung pulang ke tanah, bulu mata sanjeregit alang semendaan bercatok-catok. Ibu-ibu lalu nyongkol nekuris bayi alis ganti si sepidol merepengkolan sile malum baru. Ini akan pulang ke tanah. Jasad ini dikala kita mati kembalinya ke tanah, karena jasad ini asal tanah. Tapi kalau ruh, dikala kita mati, ruh itu tidak mati. Ruh itu tetap hidup, dia akan pulang kepada pemilik ruh, yaitu Allah. Amal kembali ke kita. Kecil kita punya amal, kecil yang kita dapatkan. Besar kita punya amal, besar yang kita dapatkan. Baik yang kita tanam, baik yang kita dapat. Buruk yang kita tanam, buruk yang kita dapat. Amal itu kembali ke kita. Kapan? Dikala kita sudah mati. Makanya makom ruh itu ada dua. Makom ruh yang pertama adalah ruh yang radiyah. Makom ruh yang kedua adalah ruh yang mardiyah. Mana makom ruh yang radiyah? Makom ruh yang dikala mereka dalam perjalanan hidupnya, dia ridho terhadap apapun ketentuan Allah padanya, apapun yang berlaku kepadanya, dia tidak pernah menyalahkan takdir Allah. Dia tidak pernah menyalahkan ketentuan Allah. Dia nggak pernah nyalahin apa yang udah diberikan sama Allah, tapi kekurangan yang ada pada dirinya dia jadikan untuk bermuhasabah. Lamun salah pendait, dia bukan menyalahkan takdir, tapi dia salahkan dirinya. Dosa apa yang telah aku lakukan ya Allah? Malam Rebo siliwat, iya tuh tiang jeleng minyak jasad Rasulullah yang udah kita bagi kemarin ike. Alhamdulillah kita tambah efeknya dari minyak itu. Zikirnya 350.000, solawatnya 10.000, hizibnya 6 macam hizib. Hizib Nahdlatul Wathon, hizib Hizbul Bahar, Hisnul Mani, terus hizib Syakran, dan pokoknya 6 macam hizib kita tambah, mahabbahnya kita tambah, dan untuk asma al-magnatisnya kita tambah. Ternyata alhamdulillah tiang coba itu sekali dulu, tiang coba jeleng minyak nike, alhamdulillah Bapak Ibu, itu dipakai sama santri-santri kita di rumah Quran. Hanya 3 tetes yang mereka minum, alhamdulillah dalam jangka 3 minggu bisa selesai 1 juz. 3 minggu 3 tetes diminum. Tiang coba selesai nyeleng malam Rebo, hari Rebo sore tiang coba kasih minum anak-anak niki. Tiang coba, alhamdulillah Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 5 hari. Tiang kasih mereka PR kalian, unindang kena PR kalian minimal 5 halaman harus hafal dalam jangka 5 hari. Mau ternyata arak nyetor 10 halaman none. Arak nyetor 10 halaman, arak nyetor 12 halaman. Paling sedikit yang nyetor 5 halaman dalam jangka 5 hari. Subhanallah. Yang buat yang yakin Bapak Ibu. Nah itu kita tambah di efeknya. Nah selesai jeleng, karena sekedik kita dapat kemarin. Jadi untuk jamaah yang mau nyumbang sila, ada yang siapkan tapi tidak banyak. Nah tapi tiang coba malam itu arak sopo jamaah tiang coba. Selesai jalan pas bagi-bagi kan coba berapa orang jamaah, kelompok zikir, kelompok wirid yang ikut pada sekecot mau arak sekek jamaah.
sekedik mau. Jamaah saya paling rajin, dia paling rajin, dia paling nurut, dia paling apa, subhanallah. Tiang tidak ragu dengan dia. Lagu tiang cobaan, tiang kasih arah sekecot mau apa ini. Ternyata ndek nak muni lek julun tiang. Lagu ia nangis lek mudin aula, napi si nangis, ya Allah. Dosa apa wah kegawe ya Allah. Mau mesak sekedik mau kena bang minyak si abah. Dosa apa wah kegawe ya Allah. Gamak nenek kaji. Lagu alhamdulillah, lamun meniki mau kerja alhamdulillah ya Allah, wah ya rizki aran. Subhanallah. Jadi dia bukan nyalahin Allah, bukan nyalahin model bagian, tapi yang dia salahin dirinya sendiri. Subhanallah Bapak Ibu. Makanya makom-makom orang-orang yang radiyah ini dan mardiyah itu makomnya ahlul badar. Makomnya ahlul badar, orang-orang pejuang-pejuang badar. Kenapa? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai mereka lebih dari segala-galanya. Dengan lamun wah tercinta, selenge-lenge dengan tercinta, telang ruan lenge. Ibu, Bu, meneongkat dengan cerita angsida. Adik, angka mele lalu saya pudin. Padahal kebedeng lain nak jewe. Terus ruan penampilan bekil of the kumal ini tekenan. Lagu karena ada rasanya, cara rasa cinta, dia jawab apa? Oh ndek kembe-kembe ti makna bedeng zahir na aran saya pudin. Lagu alhamdulillah aku lebih nenau apa ke dalam daripada tua saya pudin. Dia bela dia, meskipun disebut kekurangannya, disebut salahnya, tapi hilang kekurangan itu dengan cinta. Jadi orang-orang yang makomnya radiyah, makomnya mardiyah, hilang dosa-dosanya. Berembe-rembe dosa salah wah nagawe. Tapi karena keredoannya kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka, Allah tidak hiraukan keburukan-keburukan yang sudah dia lakukan. Allah tidak peduli dengan maksiat yang sudah dia kerjakan. Kenapa? Yang ada adalah Allah cinta kepada mereka. Ya pun terpanggil fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Mudahan tamu-tamu lek makom niki, amin. Kalau makom yang kedua, makom yang mardiyah. Mana makom yang mardiyah ini? Tidak hanya mereka ridho kepada Allah, tapi ini dibalik, Allah yang ridho kepada mereka. Allah yang ridho. Ittakhidhi zinataki, kata Allah kepada syurga. Wahai syurga, kata Allah, berhiaslah kamu, berhias. Surga bertanya kepada Allah, ya Rabb, memang siapa yang akan datang? Maka Allah jawab, yang datang kepadamu adalah kekasihku. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli. Maka dengan apa kita masuk dalam dua makom ini, radiyah, mardiyah? Bagaimana kita bisa masuk dalam dua makom ini? Hanya dalam satu tahapan. Apa? Menjadi insan yang muqarrabin. Jadilah kita menjadi hamba yang belajar untuk mendekat sama Allah. Kita belajar mendekat. Dari pendekatan seorang hamba kepada Allah, dia masuk dalam satu makom ridho. Kalau dia sudah masuk dalam makom keridhoannya, dia ridho kepada Allah, Allah ridho kepada mereka. Dengan sebab muraqabahnya, dia deketin Allah. Apapun yang Allah kasih nggak pernah dia hiraukan, tapi dia lewat apa yang dia lakukan, dia melihat kebesaran Allah yang ada pada dirinya. Dengan apa? Untuk kita bisa menjadi hamba yang muqarrabin? Dengan dua cara, kata Imam Ibnu Hajar. Dengan dua cara Bapak Ibu. Ini lebih dalam materinya nih,
tentang kematian ini. Dengan dua cara kita sampai kepada hamba yang muqarrabin. Mana? Yang pertama, menjadi hamba yang mengenal Allah. Untuk jadi orang yang muqarrabin, kenallah Allah dengan sebaik-baik pengenalan. Kadang kita sekedar kenal tapi belum dekat. Pelungguh kan kadang, oh saya ngaji bare, oh tuan heli peraya nu bedel bontet nu, oh tuan nu Buddha, oh nggih kenal dan oh kenal. Kita kan sekedar kenal tapi belum dekat. Maka orang yang betul-betul mengenal Allah tidak sekedar dia kenal, tapi dia dekat. Kalau dia udah dekat, bagaimana cara kita mendekat? Cari nomor HP-nya. Oh, milih undang nalema. Coba pita beto tamu nomor HP. Wah, syarat nomor HP, coba nge-WA. Assalamualaikum, salam kenal. Waalaikumsalam. Oh, alhamdulillah, salam kenal balik. Ngone-ngone, oh pidan tuan harap jadwal tuan. Oh insyaallah lemak malam Selasa. Oh nggih lemak baik nggih. Nah, sudah mulai ada pengenalan yang lebih sudah. Dikala pengenalannya sudah lebih, maka dia berjanji untuk berjumpa. Setelah ada perjumpaan, semakin dia mengenal, semakin muncul rasa dekatnya. Maka semakin dia mendekat, mana syarat yang kedua? Semakin dia akan banyak mengingat namanya, semakin dia banyak menyebut dia, semakin dia banyak saat bagaimanapun dia ingat dengannya. Zikrullah, zikrullah. Lamun tawah kenal kan, kareng teh ingat terus. Oh iya izin pengajian deh. Oh tentu. Setelah kita ingat, kita mulai mempelajari tentang apa yang dia jelaskan. Setelah mempelajari, penasaranlah kita, dari mana sih dia, di mana tempat tinggalnya, bagaimana sih orangnya. Maka muncul rasa penasaran untuk dia ingin berjumpa. Setelah berjumpa, oh ternyata terkesan baik, maka yang selalu dia ingat adalah orang itu setelah perjumpaannya. Nah sekarang tahapan yang kedua, setelah kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan, maka yang kedua, banyaklah menyebut namanya. Zikrullah. Allahu la ilaha illallah. Allahu la ilaha illallah. Banyaklah menyebut namanya. Oleh sebab itu para jamaah rahimakumullah, orang yang sudah mengenal Allah, orang yang banyak zikrullah, maka tiba-tiba dikala dia zikir, seperti yang sudah tiang sampaikan, dengan sendirinya badan ini ikut bergerak mengikuti irama zikir itu. Tiba-tiba waktu ente zikir no milu tengenggat, milu tenganggu. Betul tidak? Apakah itu karena kita sengaja ataukah karena memang maunya badan?
maunya badan, bukan disengaja. Lamun tersengaja ini menu berirama. Tapi justru dikala kita zikir tidak bergerak, lelah hidup. Coba zikir dan ulah bergerak, lelah kita badan. Kenapa? Karena jasad ini tidak akan mampu membendung yang batin, karena yang batin ini yang talaki langsung dengan Allah. Makanya kalau orang itu berzikir tiba-tiba badannya bergerak. Kenapa? Karena ruh yang ada di dalam ini tidak tahan dengan zikir itu, karena ada kerinduan di dalamnya. Ini yang sering dia sebut tiap hari, tiap malam. Maka ruh itu ingin keluar untuk langsung muallak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kiblatnya ruh itu adalah Allah. Ya ampun, melihat roh niki langsung berdait dengan Allah. Semakin panas, semakin lama dia berzikir, semakin panas badan ini. Kenapa? Karena ini jasad sudah tidak mampu menguasai efek daripada zikrullah. Tapi kolbu semakin nikmat, kolbu semakin nyaman, kolbu semakin terarah. Beda kalau orang kenyang dengan yang jasmani, dengan rohani. Lamun dengan besur, orang besuh dengan jasmani, dengan makan dan minum, kalau sudah kenyang berhenti tidak? Berhenti. Lamun tuah besur mentelah tengge. Lagu kemelen jasmani ini kinden ini cukup. Coba perhatian lamun dengan buka puasa, sendek man buka selapuk belina, selapuk piakna, kolak sepanci, kelepon sepanci, pecel, deman pecel cerorot, deman cerorot apem, si belo si bolet buih pinan. Daka menula munwah tama nasi, ara angan dekal orang cerorot, ara angan dekal orang si lain. Ndara kecuali lamun dengan samaksa diri dengan hawa nafsu, SDSB, semono tama semono buih, cerorot sepanci bi, pecel telu piring bi, kolak telu manggo bi, jarak-jarak bebukan di naturas. Ngampok pusat nasib kolak. Iaran dengan benapsu. Jadi kalau makanan zohir sudah kenyang berhenti. Tapi kalau batin ini semakin banyak dikasih efek zikirnya, semakin dia tidak akan pernah mau berhenti. Yuk dengan lamun wah nikmat zikir no ragu ya mentelah. Si nikmat dia punya zikir. Saya mau berhenti tidak, berhenti tidak, mau berhenti nanggung wah kadang nikmat. Dia tidak mau berhenti, waktu wah liwat pada marak tengaji no liwat waktu anu. Cukup? Nah inilah kalau kita mengisi batin. Kalau orang mengisi batin itu semakin banyak isinya, semakin penasaran dia karena nikmatnya. Makanya Bapak Ibu, ini yang terakhir nih. Dari makom radiyah dan mardiyah kita akan bisa tembus dua makom ini dengan satu cara, menjadi hamba yang muqarrabin. Dengan apa ikhtiar kita untuk menjadi hamba yang muqarrabin? Dengan dua hal. Pertama, kenallah Allah dengan sebaik-baik pengenalan, dan yang kedua, perbanyaklah zikrullah. Yang terakhir Bapak Ibu, dari materi niki kita teringat dengan satu kisah yang luar biasa antara Khalifah Harun ar-Rasyid dengan seorang sufi yang bernama Bukhlul bin Amr. Bukhlul bin Amr, kalau bahasanya kita mun Bukhlul niki jak bahlul wahana. Tapi kalau tiang membaca Bukhlul saja. Kalau bahlul no kan dengan bege, dengan botol, bodoh dan tolol. Itu orang bahlul, ente bahlul nih dengan garap kan. Tapi kita baca Bukhlul saja. Bukhlul bin Amr, atau sering dikenal namanya dengan Bukhlul al-Majnun. Bukan Laila Majnun, Bukhlul al-Majnun yang nama aslinya adalah Abu Ibrahim bin Amr.
Beliau niki adalah ulama sufi yang terkenal di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, bahkan dikenal saking taatnya marak dengan gila entan ulama niki. Tapi dia seorang sufi. Dia sering menyendiri mbetona bekedek Buhlul bin Amr niki, Bukhlul al-Majnun niki, dia sering bekedek lek kubur. Kubur doang lina bekedek. Enggak sina gawe nyapu kubur, meriri kubur doang. Akhirnya dalam satu pemakaman berjumpa Harun ar-Rasyid dengan Bukhlul al-Majnun niki. Apa kata Harun ar-Rasyid? Memancing daripada Bukhlul al-Majnun, karena jarang ngeraos. Untuk dia berbicara dengan orang itu, kalau tidak bermanfaat nggak mau dia bicara. Dia sedikit bicaranya, lagu selalu lamun wah ngeraos taduk doang dengan isin. Maka dipancing oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Di atas kuburan ada orang meninggal, salah seorang meninggal. Apa kata Harun ar-Rasyid? Wahai Bukhlul al-Majnun, kamu ini kok tinggalnya di kubur padahal kamu belum mati. Kapan sih engkau sembuh? Kata Khalifah. Mun basentita piran tau udah sehat. Masa te bilang jelo bilang malam kubur doang tau udah bekedek. Ndek ke demele ule jok bale julu. Kapan sih engkau sembuh dari gilamu? Kata Khalifah. Kepancing Bukhlul al-Majnun, dia berkata apa? Wahai Khalifah, apa? Kata Harun ar-Rasyid, yang sebenarnya gila itu aku apa engkau? Tepetulak begitu aja Khalifah. Si gila no aku apa sih de? Lamun aku endot lek niki, memang itulah yang seharusnya harus kita lakukan. Tapi kalau engkau kan tinggalmu di istana. Wahai Harun ar-Rasyid, kata Buhlul. Kata Harun ar-Rasyid, wahai Buhlul, emang engkau ini sudah sadar? Lamun wah sadar, coba peringat aku dulu, kata Khalifah. Ingetin saya. Tapi memang Khalifah ini sengaja memancing Bukhlul, karena jarang dia bicara, sehingga diperpancinglah Bukhlul al-Majnun niki. Kata Khalifah, kalau memang engkau sudah sadar, ayo ingetin aku. Baik, kata Bukhlul. Wahai Harun ar-Rasyid, jika memang engkau sadar, jika memang akal pikiranmu itu sehat, kenapa engkau lebih memilih istanamu yang hanya sesaat engkau tempati, sementara setelah engkau mati kau akan tinggal di sini? Ya Allah, tamparan keras untuk Khalifah nih. Wahai Khalifah, kalau memang engkau jadi manusia yang sadar, kenapa engkau lebih memilih istana daripada kubur? Emang umurmu berapa hingga kamu akan mati? Kata Buhlul. Umur sida pira tahun ampo udah mati, sehingga engkau masih enak-enak tidur di dalam istana, sementara kau tidak tahu kapan kamu akan mati, sementara kuburmu selalu menunggu datangnya engkau. Ya Allah, Bapak Ibu, momot Khalifah isi. Lah serem nih Khalifah nih. Kalau memang engkau sadar, sejatinya engkau harus memilih kubur, karena hidupmu tidak akan abadi. Dan kalau kamu memang akan cinta kepada Allah, maka engkau akan bertemu Allah melalui satu pintu, yaitu kematian. Maka engkau pasti cinta dengan kematian kalau memang engkau sudah sadar sebagai khalifah. Coba Bapak Ibu, kalau nasihat ini untuk kita. Kemudian apa kata Khalifah? Khalifah Harun ar-Rasyid menangis. Wahai Buhlul, kata Khalifah, engkau ini memang menampar diriku, kata Harun ar-Rasyid.
Memang betul wahai Buhlul, aku cinta dengan dunia, aku tinggal di dalam istana, tapi aku tidak pernah ingat dengan kubur yang akan aku tempati, yang akan aku tinggal selamanya. Sementara istanaku setelah aku mati, siapa yang akan menguasainya aku pun tidak tahu. Wahai Buhlul, kata Harun Ar-Rasyid, apa yang engkau mau sebelum aku mati? Hadiah apa yang engkau inginkan sebelum aku meninggal dunia, aku akan berikan engkau, kata Harun Ar-Rasyid. Apa kata Buhlul? Khalifah, benar engkau akan berikan hadiah kepada saya? Benar. Apa maumu sampaikan? Apa kata Buhlul? Khalifah, yang aku minta hanya 3 permintaan saja. Yang pertama, permintaanku, bisakah engkau untuk memperpanjang umurku dalam hidup? Kalau Allah sudah katakan aku akan mati, yang aku minta kepadamu Khalifah, panjangkan umurku. Yang kedua, dikala ajal akan menjemputku, malaikat maut akan datang menghampiriku, bisakah engkau menolongku dari malaikat maut yang akan menjemput nyawaku? Kalau engkau mau menolongku, ayo. Yang ketiga, kata Buhlul, dikala aku sudah sampai kepada hari akhirat, ada syurga dan neraka, yang aku inginkan Khalifah, bisakah engkau memegang tanganku untuk engkau tarik aku masuk ke dalam syurga dan engkau hindarkan aku dari azab neraka? Kalau engkau bisa yang 3 ini, aku minta kepadamu wahai Khalifah. Subhanallah. Bau kira-kira? Angka lemak waktu pilkada, iya endeng si teluni. Lamun bau sih najamin si teluni ki, bismillah. Ya Allah, menangis Khalifah. Wahai Buhlul, demi Allah, 1 pun dari 3 permintaanmu tidak ada yang bisa aku penuhi, tidak ada yang bisa aku sampaikan, tidak ada yang aku bisa wahai Buhlul. Apa kata Buhlul? Wahai Khalifah, berarti engkau cuma manusia biasa. Tidak pantas aku meminta kepadamu, karena engkau saja tidak bisa menyelamatkan dirimu. Sekarang bagaimana dengan rakyat yang engkau pimpin? Ya Allah, dengan 1 orang Buhlul saja engkau tidak akan bisa memperpanjang umurku. Dengan 1 orang Buhlul engkau tidak akan bisa membelaku di depan malaikat maut. Dengan 1 orang Buhlul engkau tidak akan bisa menarik aku ke dalam syurga. Bagaimana nasib rakyatmu yang lain wahai Khalifah? Semakin Harun Ar-Rasyid terseduh-seduh menangis. Apa kata Khalifah Harun Ar-Rasyid? Wahai Buhlul, yang aku inginkan, doakan aku untuk keselamatanku, doakan aku agar aku jadi orang yang amanah. Dari nasihatmu ini wahai Buhlul, sungguh jabatanku adalah menjerumuskan aku kepada kehinaan, bukan untuk menaikkan derajatku. Demi Allah, engkau Buhlul lebih mulia daripada aku di hadapan Allah. Ini Khalifah. Ya Allah, Bapak Ibu. Nah sekarang kita, posisi kita di mana? Baun deh kita memperpanjang umur kita? Bisa tidak? Tidak bisa. Yang kedua, bisa tidak kita menolong saudara kita atau menolong diri kita dari malaikat maut? Datang malaikat Zainul, kata malaikat, ondot julu bapak bareh kemite kepeng kadunya kok bau darah. Dikala kita akan masuk surga atau neraka, dikala Allah sudah katakan kita ke surga, alhamdulillah. Tapi bagaimana kalau kita harus mampir ke neraka? Siapa yang akan membantu kita? Tidak ada kecuali Habibuna Muhammad sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Mudah-mudahan Rasulullah berkenan memberikan syafaat kepada kita nanti di kala akhir hayat kita, nanti di pada hari kemudian, untuk masukkan kita ke dalam syurga dengan berkat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.